Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku selalu buat para sahabat-sahabat jamaah Uripi Allah dimanapun Anda berada, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua senantiasa selalu di dalam petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kami membawakan sebuah tema, menemukan Allah di setiap hembusan nafasmu. Selama ini kita menyangka hembusan nafas, keluar masuknya nafas itu masih terkuasai, masih diakui oleh diri kitalah yang bisa mengeluar dan masukkan nafas. Maknanya menemukan Allah, menemukan Tuhan di dalam setiap hembusan nafas itu, ya harus sadar dulu siapa yang berkuasa atas hembusan nafas ini. Bila hembusan nafas ini masih kita akui kita yang bisa bernafas, kita akui kita yang bisa mengeluarkan atau memasukkan nafas, selamanya kita takkan pernah menemukan siapa yang memasukkan dan mengeluarkan nafas itu. Apalagi menemukan Tuhan di dalamnya. Selagi kita masih ada, selagi kita masih wujud, selagi kita masih hidup, dan selagi kita masih mengenakan pakaian-pakaian Tuhan, maka selamanya kita takkan pernah bisa bertemu Tuhan di dalam segala sesuatu pun. Akan tetapi bila kita kembalikan amanah-amanah billah, amanah-amanah Allah yang diembankan kepada seluruh manusia, yakni amanah kehidupan, amanah badan, amanah apapun pergerakan yang dipergerakkan, amanah apapun aktivitas yang diaktivitaskan oleh kita semua selama ini, maka bila semua amanah-amanah itu sudah dikembalikan, maka kita tak akan mencari lagi siapa hidup ini. Maka kita tak akan mencari lagi siapa yang menghembuskan nafas ini. Maka kita tak akan mencari lagi yang mengeluarkan dan yang memasukkan nafas ini. Bahkan kita tak akan mencari lagi siapa yang membolak-balikkan hati ini. Kita tak akan mencari lagi siapa yang mengadakan ketaatan ataupun kemaksiatan. Kita tak akan mencari lagi siapa yang mengadakan kebaikan ataupun keburukan. Kita tak akan mencari lagi siapa yang mengadakan kebaikan dan keburukan yang selama ini kita jalani bersama. Di dalam ayatnya, Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah yang menciptakan kamu dan Allah pula yang
berkuasa atas apapun yang kamu lakukan. Inilah jaiznya Allah. Bila manusia sudah kembali kepada Tuhannya, maka ia sudah bebas lepas dari hukum-hukum kemanusiaannya. Maka manusianya bila sudah kembali kepada Tuhannya, manusia bebas dari jerat-jerat syariat-syariat manusianya. Inilah yang dimaksud untuk menggapai ma'rifatullah, maka harus meninggalkan syariat-syariatnya, harus meninggalkan torekoh-torekohnya, harus meninggalkan hakikat-hakikatnya, dan harus pula meninggalkan makrifat-makrifatnya. Bila manusia masih merasa dirinya yang mengenal hakikat, dirinya yang mengenal makrifat, ya selamanya manusia akan dibelenggu, dipenjara dengan hakikat dan makrifat kemanusiaannya. Seolah-olah masih manusianya yang makrifat, seolah-olah masih manusianya yang paham Allah. Selamanya manusianya disuruh terus menjaga Allah. Secara logikanya, mana mungkin Allah itu harus dijaga? Yang sebenar-benarnya manusialah yang dijaga penciptanya. Manusianya lah yang dijaga yang menguasainya. Manusianya lah yang dijaga oleh Tuhan yang menciptakan manusianya. Bukan manusianya yang jaga Tuhan. Selama ini kan kita semua umat manusia beragama, bertuhan, salah di dalam berakidahnya. Seolah-olah manusianya yang menjaga-jaga Tuhannya dengan ibadah-ibadahnya. Seolah-olah manusianya yang menjaga Tuhannya dengan perbuatan-perbuatan baiknya. Seolah-olah manusia menjaga Tuhannya dengan sholat-sholatnya. Seolah-olah manusia menjaga Tuhannya dengan ritual-ritual agamanya masing-masing. Dan seolah-olah manusia menjaga Tuhannya dengan sholawatan, dengan zikiran, dengan bertapa, dengan keheningan, semuanya masih serba manusianya yang jadi Tuhannya. Maka dari itu ya pasti tertolaklah semua itu. Kenapa? Karena manusianya masih menjaga Tuhan dan manusianya masih menjadi Tuhannya di dalam hatinya. Maka benarlah kata orang-orang yang sudah sampai kepada Allah, untuk bermakrifat kepada Allah ya wajib meninggalkan syariatnya. Untuk bertemu dengan Allah ya wajib meninggalkan kemanusiaannya, yakni rela ridho bahwa sesungguhnya kita manusia ini Adam. Rela ridho bahwa manusia ini tak wujud. Rela ridho bahwa manusia bersujud kepada Adam. Makna bersujud kepada Adam itu apa? Yang kita lakukan di dalam sholat 5 waktu itu apa tujuannya? Supaya kita bisa bersujud kepada Adam, atau supaya kita bersujud kepada ketiadaan manusianya. Agar manusia disuruh mengakui bahwa dirimu itu sebenarnya tak ada. Yang ada hanya Allah. Bahwa dirimu itu sebenarnya tak wujud. Yang wujud hanya Allah. Bahwa dirimu itu sebenarnya tak hidup. Yang hidup hanya Allah. Inilah yang dimaksud bersujud itu. Sholat 5 waktu kita lakukan bertujuan untuk belajar sujud, untuk belajar mati di dalamnya. Akan tetapi berhubung selama ini kita semua, ya termasuk saya, salah di dalam mengakidahinya, maka disuruh mati malah tambah
hidup. Disuruh tidak jadi Tuhan malah menjadi Tuhan. Merasa bangga dengan apa yang sudah kita lakukan. Merasa mulia dengan sholat-sholat yang kita kerjakan. Merasa besar dengan ibadah-ibadah yang sudah kita lakukan. Merasa tinggi karena kepintaran dan kecerdasan kita di dalam babagan agama. Akan tetapi itulah bukti bahwa iman dan akidah kita selama ini terbalik. Maka dari itu, selama ini kita di dalam berakidah akan menambah dan menambah besar syariat-syariat manusianya daripada syariatullah. Akan lebih besar linafsinya daripada lillahi ta'ala bila akidah kita tidak dibenahi dengan belajar ilmu hakikat dan makrifat yang sebenar-benarnya. Kebanyakan para pelaku atau para pengkaji babakan ilmu hakikat dan makrifat itu ending puncaknya mengakui di dalam hatinya bahwa hidup ini Allah. Oh, berarti aku Allah. Inilah kesalahan kebanyakan manusia. Akhirnya kalau sudah ngaku-ngaku jadi Allah, maka ia tak lagi menjalankan syariat-syariat agamanya. Sholat ditinggalkan, ibadah ditinggalkan, puasa ditinggalkan, zikiran ditinggalkan, sholawatan ditinggalkan, duha ditinggalkan, tahajud ditinggalkan, baca Al-Quran ditinggalkan. Karena apa? Karena merasa sudah menjadi Tuhan. Bukan itu pemahamannya. Kebanyakan orang kalau sudah sampai di situ akhirnya menuduh orang yang masih sholat berarti orang yang tak kenal Tuhan. Orang yang masih ibadah berarti orang yang tak kenal Tuhan. Kebanyakan pemahaman manusia yang merusak, yang merasa sudah sampai puncaknya yakni makrifat, kebanyakan pahamnya demikian. Bila syariat harus ditinggal, ya jangan sholat dan ibadah saja. Bila syariat harus ditinggal, ya jangan meninggalkan puasa, ngaji, dan sebagainya. Akan tetapi tinggalkan semua bila ingin meninggalkan syariat. Makan wajib ditinggalkan, minum wajib ditinggalkan, duduk wajib ditinggalkan, berdiri wajib ditinggalkan, bekerja wajib ditinggalkan, mandi wajib ditinggal, semuanya ditinggalkan sejak bangun tidur sampai tidur lagi, tinggalkan semua alias mati. Maknanya mati. Itu maknanya meninggalkan syariat itu. Jadi maknanya meninggalkan syariat itu bukan meninggalkan pergerakannya. Meninggalkan syariat itu maknanya meninggalkan pengakuan-pengakuannya di dalam syariat-syariat itu. Maka sejak bangun tidur sudah bukan hak milik manusianya. Kenapa? Karena manusianya hanya diperankan Tuhan. Ketika mandi di dalam hatinya, dirinya sudah tak merasa berperan lagi karena yang memandikan hanyalah hidup. Yang memandikan hanyalah Allah. Yang memandikan, yang mensucikan badan-badan ini dari najis-najis hanyalah Allah. Bukan diri manusianya. Itu yang harus ditinggal. Meskipun badan mandi, tapi hati memandang hanya Allah lah yang berkuasa. Hanya Allah lah yang memandikan hamba-hambanya. Ketika sholat pun hamba sudah tidak merasa dirinya lagi yang bisa sholat. Maka dari itu imbasnya di dalam hati hambanya tidak memajaki Allah lagi dengan pahala. Tidak memajaki
Allah lagi dengan balasan-balasan surga, tidak memajaki lagi dengan cita-cita yang diimpi-impikan. Maknanya sholat ya sholat saja, ibadah ya ibadah saja. Bagaimana mungkin kita berharap-harap apa dari apa yang tidak kita lakukan? Sholat pun bukan kuasa kita, ibadah pun juga bukan kuasa kita. Bagaimana mungkin kita berharap-harap yang bukan milik kita? Itulah orang-orang yang sejatinya sampai kepada Tuhannya. Jadi yang ditinggalkan manusianya, bukan lakunya. Kenapa? Karena manusia tak punya laku. Karena manusia tak punya peran. Maka untuk menemukan Allah di setiap hembusan nafas, kita wajib menyadari bahwa hidup ini Allah. Bahkan nafas ini pun miliknya Allah. Bila tak ada hidup, maka tak akan ada nafas. Bila kita sudah menyadari bahwa hidup ini hanyalah Allah, maka nafas pun, keluar masuknya pun sudah di dalam genggaman Allah. Mandi kita, duduk kita, ngopi, ngerokok, sholat, ibadah, puasa, bekerja dan sebagainya sudah di dalam genggaman uripe Allah. Itulah yang dimaksud kita menemukan Allah di setiap hembusan nafas. Maknanya apapun yang dipergerakkan hidup itulah yang dimaksud ketemu dengan zat yang menguasai, zat yang menghendaki apapun pergerakan badan ini. Jadi bukan hak milik kita lagi apapun pergerakan ini. Ada orang yang baru memahami tentang uripi Allah. Pak Ustadz, bila hidupku ini Allah, berarti bila aku merampok, bila aku berzina, bila aku mencuri, bila aku membegal, dan perbuatan buruk-buruk yang lainnya, apakah Allah yang memerankan perbuatan-perbuatan burukku? Selama di dalam hatimu masih ada kamu, jangan kau limpahkan itu kepada Tuhanmu. Kenapa? Karena dirimu yang masih menjadi Tuhannya. Maka semua apapun yang kau lakukan, jangankan merampok, berzina, berjudi, membegal dan yang selainnya. Bahkan ibadahmu pun, sholat, ibadah, ngaji, sholawatan, tahajud, itu semua masih di dalam pengakuanmu. Maka bila semua masih di dalam pengakuanmu, taat maksiat itu ya sama-sama buruknya, ya sama-sama racunnya. Kenapa? Setan yang berkuasa di dalamnya. Terus lantas bertanya lagi, bagaimana caranya agar aku tidak bisa berbuat keburukan lagi, fahsya wal mungkar lagi? Kenapa? Karena meskipun Anda sholat, ibadah, beragama apapun yang menurut Anda itu baik, pekerjaan yang menurut Anda itu baik, bila hatimu masih terkuasai oleh dirimu, ya semuanya itu fahsya wal mungkar. Semuanya di dalam keburukan, kemungkaran. Lalu bagaimana kita bisa tobat dari semua itu? Agar sholatku tidak dikatakan fahsya wal mungkar, agar ibadahku tidak dikatakan fahsya wal mungkar, agar tahajudku tidak dikatakan fahsya wal mungkar, agar duhaku tidak dianggap fahsya wal mungkar, agar puasa-puasaku tidak dianggap fahsya wal mungkar, agar amal hajiku tidak dianggap fahsya wal mungkar. Bagaimana caranya? Caranya adalah tinggalkan manusiamu. Karena ketika manusiamu masih ada, maka sesungguhnya tiada lain yang kau lakukan hanyalah fahsya wal mungkar saja di sisi Tuhanmu.
karena kebaikan dan keburukan yang engkau lakukan selama ini hanya di sisi hawa nafsumu, maka terjerumuslah kebaikan dan keburukanmu pun sama tenggelam di dalam fahsya wal mungkar, di dalam racun-racun neraka yang akan membakar hatimu. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi untuk menemukan Allah di setiap hembusan nafas dan apapun yang kita lakukan, maka haruslah kita rela, ridho, tidak menjadi Tuhan lagi di dalam kehidupan ini. Jadi berperang-peranglah melawan dirimu sendiri, kalah perang lagi sampai syakaratul maut tiba. Jadi bila ada sahabat-sahabat yang menginginkan agar tidak perang-perang lagi karena capek, ya lewat pintu bimbingan baiat. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya khususnya dan semoga kita semua senantiasa dilindungi Allah, senantiasa diberi petunjuk-petunjuk Allah di dalam kehidupan ini, karena kehidupan inilah what siratal mustaqim yang harus kita bisa melewati sampai kepada uripe Allah. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.